Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita terkait dengan haji, Ustaz, dari Fakhruddin di Natuna. Dia bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan hukumnya haji. Sekarang sedang heboh-hebohnya kenaikan ongkos naik haji yang disampaikan pemerintah. Jika emang ini terjadi, di mana nilai haji akan bertambah menjadi 69 juta, sehingga menyebabkan banyak calon jemaah haji tidak mampu untuk menambahkan dengan alasan keuangan tidak mencukupi, Ustaz. Bagaimana ke hukumnya, Ustaz? Apakah tetap diwajibkan? Jazakallah khair. Saya mungkin membahas dari sisi muamalatnya saja. Beberapa mahasiswa program S2 di tempat saya mengajar, mereka saya minta melakukan penelitian tentang keabsahan akad syar'i pada pendaftaran haji. Apakah akadnya sesuai syar'i? Kalau syar'i, akadnya apa namanya? Kalau akadnya salam, dibayar cash di awal, itu tentu tidak boleh lagi ada kenaikan. Mau naik dia, mau turun tetap segitu. Ya. Kalau akad jual beli tentu tidak boleh ada perubahan harga, naik harga, kecuali namanya dalam kondisi keadaan kahar. Ya, mendadak harga semuanya naik seperti dalam pandemi. Itu lain kasus. Ya. Tapi sekarang jemaah haji store uang sekian. Berapa? 35 atau 25 juta untuk kuota. Itu dia beli apa? Dia beli berangkat haji atau naruh dana dulu saja, belum ada akad kah? Nanti baru ada akad. Ya. Kalau akadnya akad salam, memang akad salam lebih murah. Ya. Dia berangkat umpamanya, kalau kita katakan, kita ambil sebuah misal, anggap biaya haji itu 20 juta. Ya, dia berangkat 10 tahun lagi. Sudah jelas 10 tahun lagi. 20 juta, bisa nggak Anda mengembangkan dana 20 juta menjadi 40 dalam 1 tahun? Sangat gampang dan sangat banyak terjadi. Kita anggap angka yang terkecil 100%. Berarti 20 setelah 1 tahun tabungan Anda menjadi 40. Anda putar dalam bentuk usaha, ya. 40 setelah 3 tahun menjadi 80 lah. 40 kali 2 80. Nah, dalam 4 tahun 80 menjadi 160. Ya, 160 setelah 5 tahun menjadi 320. Di tahun ke-6 320 dikali 2 640. Di tahun ke-7 kali 2 640 kali 2 1,28 M. Ya. Ini baru 7 tahun dana Anda diputar, sudah Anda bayarkan. Lanjutkan 1,2 M 1,28 M kali 2 di tahun ke-8. Jadi 2,56. Di tahun ke-9 2,56 dikali 2 menjadi berarti 5 M. Tahun ke-5 10 M. 10 M Anda bisa beli pesawat berangkat sendiri. Ya. Jangan lihat 5-10 tahun yang lalu 25 jutanya, lihat sekarang. Kalau 25 juta saja 10 tahun yang lalu emas nggak bertambah-tambah, emas kan nggak bertambah. Kalau diputarkan dalam usaha, tadi kan kita ngitung usaha dengan keuntungan yang minimal sekali 100%. Padahal dalam realnya setahun bisa untung 1000%, 10.000% biasa aja. Beli beras dari petani harga 1 miliar. Bisa enggak Anda jual dalam waktu 1 bulan menjadi 2 miliar? Bisa. 1 bulan pertambahannya 100%. Kita katakan 100% pertambahannya 12 bulan. Ambil angka yang paling kecil sekali. Ya. Karena itulah
Wallahu alam, secara logika ini tidak masuk akal. Tapi kita hidup seperti ini mau diapain? Tapi kalau berpikir logika, ya emas saja umpamanya. Ya udahlah, warga negara Indonesia umpamanya ibadah haji itu emasnya berapa? Kalau umpamanya kita katakan 60, umpamanya 25 berapa gram emas? 10 tahun yang lalu 25 juta berapa itu? Emas 200 ribuan. 200 ribuan kan ya? Iya, Ustaz. 200 ribu berarti kalau 25 juta 400 gram Nah, berapa? 200 ribu. 50 gram 125. 400 ribu. Hah? 5 per gramnya 400 ribu, 200 ribu. Uang Anda 25 juta 250 gram. Itu artinya sekarang Anda punya dana 250 juta. Padahal kalau Anda bayar emas saja, ya udahlah. Jemaah Haji Indonesia bayar ke ONH-nya dalam bentuk emas. Beli emas, bayar emas, bayar emas. Ya. Ya. Mau naik menjadi 100 juta pun emas Anda masih kembali itu. Kita lihat negara tetangga sebelah. Mereka tabung haji itu emas. Yang masalahnya 25 juta 10 tahun yang lalu itu kalau dikonversi emas sama dengan 200 gram tadi, ya Anda ngitungnya setelah 10 tahun dengan rupiah. Rupiahnya turun terus. Sehingga kasihan ini ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Ya, ini sebagai suara usulan, kalau negara umpamanya ya tidak mau, tadi kalau menghitung cash sudah 25 juta bayar, mau berangkat 30 tahun lagi tidak akan ada pertambahan, karena ini Anda putar dana, Anda untung banyak. Ya, udah kami nggak mau bayar, minta emas, udah selesai. Pada saat dia berangkat konversikan emasnya, kalau kurang, minta tambah, kalau lebih kasih lagi ke masyarakat, kepada jamaah. Saya kira jemaah berangkat semuanya. Tidak ada yang tidak berangkat dan masih ada uangnya berlebih setengahnya seperti tadi. Ya, ini usulan. Semoga para pengambil kebijakan di negara ini diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk siap menanggung amanah, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Darda ketika Abu Darda minta untuk dijadikan sebagai gubernur di salah satu daerah. Dia mengatakan, kepada Abu Dzar, dia mengatakan, innaha la amanah, sesungguhnya menjadi pemimpin itu adalah amanah, menjadi pejabat adalah amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah, dan amanah tersebut bila dilakukan Anda menjadi orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla mendapat naungannya. Bila tidak, dia akan menjadi penyesalan dan kehinaan selama-lamanya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemegang kebijakan di negara Indonesia dan di negara kaum muslimin lainnya.